Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari analisis SWOT dalam manajemen pengambilan keputusan, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami contoh penerapan analisis SWOT dalam manajemen pengambilan keputusan. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Contoh penerapan analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Untuk mempermudah pemahaman tentang analisis SWOT dalam pengambilan keputusan, berikut telah diberikan studi kasus yang berkaitan. Studi kasus. Kaina Homedress adalah UMKM yang memproduksi daster remaja dengan motif trendy dan warna cerah. Berdiri sejak 2021, bisnis ini dikelola oleh pemilik dengan 6 karyawan bagian produksi dan 1 admin online. Berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan target pelanggan utama perempuan usia 15-25 tahun. Produk dijual melalui produksi sendiri cutting, jahit, finishing, di mana pemasaran dijalankan melalui Instagram, TikTok Shop, dan reseller. Harga mulai dari Rp 55.000 sampai 65.000. Produksi rata-rata 350 daster per minggu. Masalah utama, selama 6 bulan terakhir, penjualan mengalami stagnasi dan persaingan meningkat karena banyak bermunculan brand daster remaja dengan konsep serupa. Bagaimana langkah strategis jangka pendek untuk meningkatkan penjualan yang stagnan dan memperkuat posisi di pasar fashion remaja? Mari kita susun terlebih dahulu komponen analisis SWOT Kaina Homedress. Dari faktor internal, komponen yang pertama, strengths kekuatan. 1. Desain motif eksklusif. Motif dibuat sendiri sehingga produk memiliki ciri khas. 2. Harga kompetitif. Harga mulai dari Rp 55.000 sampai 65.000, lebih rendah dari beberapa kompetitor besar. 3. Proses produksi fleksibel. Kaina Homedress memiliki penjahit tetap sehingga kualitas dapat dikontrol. 4. Engagement media sosial kuat. Instagram dan TikTok memiliki interaksi yang cukup besar, terutama konten OOTD. 5. Punya jaringan reseller aktif, membantu menjangkau pasar yang lebih luas. Komponen yang kedua, weaknesses kelemahan. 1. Modal terbatas untuk produksi skala besar. 2. Kurangnya variasi produk, hanya fokus pada satu kategori daster remaja. 3. Ketergantungan pada pemasok bahan tertentu. Jika bahan habis, produksi terhenti. 4. Kemampuan branding masih rendah. Produk sering dianggap mirip dengan brand lain. 5. Belum memiliki website. Penjualan 100% bergantung pada platform media sosial. Selanjutnya dari faktor eksternal. Komponen yang ketiga, opportunities peluang. 1. Tren fashion homeware remaja terus naik, terutama sejak pandemi. Homeware menjadi pilihan favorit. 2. TikTok Shop mempermudah penjualan live. Banyak brand fashion yang sukses lewat live selling. 3. Kemitraan dengan influencer lokal. 4. Permintaan reseller dari kota-kota kecil meningkat, karena persaingan di kota kecil lebih rendah. 5. Program pendanaan mikro untuk UMKM oleh pemerintah. Komponen yang keempat, threats ancaman. 1. Masuknya brand fast fashion. Produk mirip dengan harga sangat murah. 2. Fluktuasi harga bahan baku. 3. Tren cepat berubah. 4. Persaingan harga antar produsen lokal. 5. Peraturan baru terkait penjualan produk fashion impor dan lokal di e-commerce. Tahap selanjutnya, kita akan membuat matriks SWOT. Matriks ini digunakan untuk menyusun alternatif strategi dalam pengambilan keputusan. Strategi yang pertama, strategi SWOT Strength Opportunity. Menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang. 1. Meluncurkan koleksi baru dengan motif eksklusif untuk tren homeware remaja. S. Desain eksklusif plus O. Tren naik. 2. Maksimalkan promosi live TikTok menggunakan engagement tinggi. S. Media sosial kuat plus O. Peluang TikTok Shop. 3. Merekrut lebih banyak reseller melalui program paket reseller. S. Jaringan reseller plus O. Permintaan meningkat. Strategi yang kedua, strategi WO, Weaknesses Opportunities.
Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang. 1. Kolaborasi dengan influencer lokal untuk memperkuat branding. W. Branding rendah plus O. Influencer lokal. 2. Menambah kategori produk baru. Piyama remaja. Dress santai. W. Variasi kurang plus O. Tren naik. 3. Menggunakan pendanaan mikro UMKM untuk menambah modal produksi. W. Modal terbatas plus O. Akses pendanaan UMKM. Strategi yang ketiga. Strategi ST, Strength Trade. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. 1. Mempertahankan kualitas produksi melalui kontrol jahitan ketat agar tetap unggul dari produk fast fashion murah. S. Proses produksi fleksibel plus T. Masuknya fast fashion. 2. Menguatkan diferensiasi melalui desain motif eksklusif agar tidak mudah tersisih oleh tren yang cepat berubah. S. Desain eksklusif plus T. Tren cepat berubah. 3. Memanfaatkan engagement media sosial tinggi untuk mengurangi dampak persaingan harga antar produsen lokal. S. Media sosial kuat plus T. Persaingan harga lokal. Strategi yang keempat. Strategi WT, Weakness Trade. Mengurangi kelemahan sambil menghindari ancaman. 1. Diversifikasi pemasok bahan baku untuk menghindari risiko fluktuasi harga dan kelangkaan bahan. W. Ketergantungan pada satu pemasok plus T. Fluktuasi harga bahan. 2. Menambah variasi produk untuk menghadapi perubahan tren yang cepat agar bisnis tidak bergantung pada satu kategori fashion. W. Variasi kurang plus T. Tren cepat berubah. 3. Meningkatkan kemampuan branding melalui pelatihan digital marketing agar tetap kompetitif melawan brand fast fashion. W. Branding rendah plus T. Masuknya fast fashion. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita susun matriks SWOT Kaina Home Dress. Tulis semua komponen S atau kekuatan dan W atau weakness secara horizontal di atas. Dan tulis semua komponen O atau peluang dan T atau ancaman secara vertikal di samping. Lalu dalam setiap diagonal masing-masing komponen, tuliskan strategi SO, WO, ST, dan WT. Seperti pada gambar berikut. Tahap selanjutnya, susun alternatif keputusan dari matriks SWOT Kaina Home Dress. 1. Mengeluarkan koleksi baru bertema Pastel Series untuk tren homeware remaja, strategi SO. 2. Kolaborasi dengan influencer TikTok untuk memperkuat branding, strategi WO. 3. Menambah supplier bahan agar tidak terhenti saat permintaan naik, strategi WT. 4. Meningkatkan penjualan melalui live TikTok dengan konten OOTD, strategi SOST. 5. Mengembangkan lini produk baru seperti piyama atau mini dress santai, strategi WO. Tahap selanjutnya, memilih keputusan terbaik dari alternatif keputusan. Dari alternatif di atas, berdasarkan urgensi, potensi dampak, dan sumber daya UMKM, keputusan paling strategis untuk jangka pendek adalah fokus pada promosi TikTok Live Plus meluncurkan koleksi baru, SO. Alasannya, desain motif eksklusif menjadi keunggulan utama. Tren homeware remaja sedang tinggi. Promosi live di TikTok terbukti efektif meningkatkan konversi. Biaya pemasaran relatif rendah namun dampaknya besar. Untuk jangka menengah, bisa menjalankan strategi WO dan WT kolaborasi influencer plus diversifikasi bahan baku. Kesimpulan, melalui studi kasus Kaina Home Dress, dapat dipahami bahwa analisis SWOT bukan hanya alat deskriptif tetapi juga alat pengambilan keputusan strategis yang membantu pemilik usaha mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan secara objektif, menangkap peluang eksternal, menghadapi ancaman secara rasional, merumuskan alternatif keputusan, memilih strategi terbaik berdasarkan kondisi aktual. Analisis SWOT menjadi fondasi penting sebelum organisasi mengambil keputusan skala besar seperti ekspansi, inovasi produk, atau reposisi pasar. Demikian pembahasan pada materi contoh penerapan analisis SWOT dalam manajemen pengambilan keputusan. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.